Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan berbagi dan memperlihatkan atau mereview pohon-pohon dengan konsep tegak lurus atau biasa disebut dengan cokan. Nah teman-teman, ada beberapa pohon yang nanti akan saya lakukan prosesnya, dan saya juga akan memberikan tip-tipnya ya. Jadi teman-teman jangan takut punya pohon yang berbatang lurus, karena pohon berbatang lurus itu juga nanti bisa bagus sesuai dengan prosesnya atau bagaimana bentuknya. Jadi kali ini kita akan mengulas pohon-pohon dengan bergaya tegak lurus ataupun cokan, dan apa tip-tipnya supaya pohon menjadi pohon yang prospek dan bagus. Langsung saja kita mulai dari bahan yang pertama. Oke teman-teman, kita jelaskan ya dari bahan ini. Ini pohon dengan konsep tegak lurus dengan bentuk batang dan akar. Jadi seperti ini akarnya. Akar diusahakan mendapatkan akar yang keliling karena pertumbuhan tunas juga di segala sisi ya. Jadi tumbuh percabangan. Jadi diusahakan untuk mendapatkan akar yang keliling yang muter. Kemudian untuk batang diusahakan mendapatkan batang yang mengkerucut. Jadi tidak asal lurus ya, atau melempeng istilahnya. Lurusnya ukurannya sama dari bawah ke atas, atau sebaliknya ya, dari di bawah kecil namun ke atas membesar. Itu kurang enak dilihat, kurang proporsional ya untuk pohonnya. Namun diusahakan membuat batang lurus yang mengkerucut, jadi besar di bawah, mengecil ke atas. Jadi itu kuncinya untuk konsep atau membuat pohon bergaya tegak lurus. Dan kemudian yang kedua, yang pertama akar keliling, kemudian batang yang mengkerucut, percabangan yang balance atau seimbang ya. Namun yang ini belum seimbang karena ini masih proses pembesaran. Namun berat ya, lumayan berat, karena saya sudah melakukan pemotongan di bagian pucuknya ini karena kemarin kurang subur. Nah itu tantangannya ya, tantangan yang terberat membuat akar keliling, membuat batang mengkerucut, membuat ukuran batang ya, ukuran batang dengan ukuran cabang itu seimbang. Seimbangnya biasa dari setengah batang ataupun 3/4 dari batang. Jadi 3/4 dari batang atau setengah dari batang ya, diusahakan setengah dari batang, ukuran dari cabang. Semua cabang seperti itu. Oke, setiap cabang juga akan mengecil ya, semakin ke atas semakin mengecil, diusahakan seperti itu. Oke teman-teman, ini salah satu bahan yang akan saya melakukan koreksi di bagian akar. Ada akar yang menyilang, akarnya ada yang menyilang ya. Jadi ini perlu kita lakukan koreksi. Membuat akar keliling dengan tumbuh sejajar itu sangat lumayan berat. Jadi jika ada akar yang menyilang, diusahakan kita buang. Namun jangan juga membuat kekosongan ya. Yang tidak sejajar kita juga pangkas. Kalau yang masih kecil yang bisa diarahkan, kita arahkan saja teman-teman, jangan dipotong. Kalau tidak bisa diarahkan, baru kita lakukan pemotongan. Penting ya, agar akar tertata dengan baik. Oke teman-teman, untuk akar sudah. Kita kembali ke tunas ya.
Ini tempat depan yang akan saya gunakan. Ini masih juga proses pembesaran. Oke, kita melakukan pemotongan tunas ini ya. Ini sebagai anak cabang, ini akan jadi ranting, dan ini sebagai penerus. Yang ini akan saya perbesar ya. Makanya saya melakukan pemotongan di sini. Ini saya potong, teman-teman. Ini saya potong untuk memperbesar daerah sini. Back di sini ya, di cabang kedua ada back. Kalau ini dihilangkan, kosong di sini. Ini hanya sebagai istilahnya sebagai pelengkap saja ya. Ini pohon pernah kurus ya, makanya seperti ini. Jadi teman-teman yang melihara pohon, usahakan pohonnya jangan sampai kurus. Nah, ini akarnya sudah tertata sekarang. Harus baik-baik menata di bagian akar agar nanti tidak kecewa di belakangan ya. Nah, ini pohon konsep tegak ya. Oke, batang lurus juga bisa bagus ya. Nih seperti ini. Nih teman-teman bisa lihat nih. Pokoknya ini cari pembesaran lagi sebenarnya nih. Ini harus kita los lagi, kita harus cari pengelosan lagi. Nah, mungkin ini kita kalau sancang ya sudah dipotong seperti ini akan susah membesar. Jadi kita harus cari satu tunas yang tumbuh dengan baik, yang biarkan kita ngelos, ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini kita biarkan ngelos, dua tunas ini kita biarkan ngelos. Pengelosan yang terlalu banyak juga menyebabkan pertumbuhan terbagi ya. Jadi tidak pengelosannya tidak bagus jadinya. Jadi teman-teman kalau ngelos di tangan pertama, karena ini kalau pengelosan di banyak cabang, jadi menyebabkan lamanya proses pembesaran. Jadi kalau teman-teman yang punya bahan, usahakan pengelosannya dari awal ya, dari cabang pertama ke batang, dari batang dulu, kemudian ke cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, seperti itu. Kalau ini karena pohonnya tegak, sudah mendapatkan yang mengkerucut seperti ini, kemudian mendapatkan titik-titik yang sudah bagus, sudah tepat, sehingga saya tidak melakukan pemotongan atau semuanya saya los, dan tetap dijaga kesuburannya teman-teman ya. Nah, yang seperti ini yang pengelosan mungkin di bagian atas yang sudah besar bisa kita lakukan pemotongan atau pemangkasan agar pengelosan di bagian bawah juga sini ya, terutama sini karena masih kecil sekali, supaya bagus ya. Untuk di tangan kedua juga masih kecil tapi sudah hampir ya, karena kita prosesnya hanya di atas pot saja. Untuk masalah pengelosan sangat susah ya, lumayan susah ya. Untuk pengelosan bagian atas, kita selesaikan dulu ya, karena bagian atas lebih mudah kita memperbesarnya. Beda dengan di bagian bawah seperti ini. Yang ini juga susah nih. Ini harus dibiarkan, jangan dipotong. Oke teman-teman, jadi tahapannya hanya perapian di bagian akar. Jadi kita koreksi akar yang tumbuhnya tidak baik, jadi tinggi agak di atas, menyilang, saya kurangi. Namun hati-hati agar tidak menyebabkan kelonggaran, tidak ada akar atau lubang seperti ini. Ini lumayan berisiko. Jadi nanti kita cari tumbukan di sini di akar. Di akar serabut akan menutupi ya. Oke, untuk pengawatan di pohon ini tidak akan saya lakukan karena masih ya belum ada yang perlu dikawati, karena kemarin sudah saya kawati dan ini masih menunggu pembesaran, mencari pemecahan. Oke teman-teman,
kita akan ambil pohon yang lain ya, yang lurus juga. Kemudian kita tutup akarnya ini ya, supaya pertumbuhannya juga membaik. Oke teman-teman, kita ambil pohon berikutnya. Oke teman-teman, untuk pohon berikutnya ya kita akan review. Nah teman-teman, jadi bisa dilihat ini pohonnya, pohon lurus tapak depan dari sini. Nah dari sini tapak depannya. Nah nanti kita akan prosesnya juga sama ya, bonsai bergaya cokan. Nah seperti ini kondisinya, baik di sini. Nanti bisa kita tumbuhkan di sini juga bisa, tidak masalah. Nanti kita lihat juga pertumbuhannya ya. Jadi teman-teman sudah lihat, ini pohon-pohon bergaya tegak lurus atau pohon-pohon dengan bahan yang lurus. Nih, ini konsepnya seperti ini. Seperti ini konsepnya teman-teman. Walaupun lurus, yang penting mendapatkan akar yang keliling, batang yang mengkerucut, percabangan yang harus belan ya sebenarnya. Namun ini kurang belan, jadi harus kita los kembali ya. Nah teman-teman, jadi itu dia yang saya review, pohon-pohon yang saya review kali ini, dan semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua.